Pelatih kulit putih yang tak tahu malu itu memberi isyarat dengan tangannya, memerintahkan para pemainnya untuk memukul bola tepat ke arah mata pemain kulit hitam di depan mereka. Dalam sekejap, bola bisbol dengan kecepatan lebih dari 150 km per jam meluncur deras, menghantam Jackie yang sama sekali tak siap. Tubuhnya langsung terpelanting ke tanah. Meskipun semua orang di lapangan tahu bahwa itu dilakukan dengan sengaja, tidak ada satupun yang berani berdiri untuk membelanya. Yang lebih menyakitkan lagi, bahkan rekan satu timnya ikut menertawakan dan menghina, hanya karena dia seorang berkulit hitam. Lemparan kedua kembali dilancarkan dan Jackie lagi-lagi terjatuh saat mencoba menghindar. Namun kali ini, dia tidak marah, dia hanya menahan amarahnya sekuat tenaga. Hingga pada lemparan ketiga, akhirnya Jackie berhasil memukul bola. Tetapi bola itu melambung terlalu tinggi dan mudah ditangkap oleh lawan. Setelah 3 kali gagal, ia pun harus turun dari lapangan. Namun pelatih lawan masih belum puas, ia terus mengikuti Jackie sambil menghina dan bahkan mempermalukan keluarganya di depan umum. Jackie yang tak tahan lagi, hampir kehilangan kendali. Ia mengangkat tongkat bisbolnya, nyaris memukul kepala pelatih itu. Untung saja, akal sehatnya kembali. Ia sadar bahwa semua ini adalah jebakan, agar dirinya marah dan dikeluarkan selamanya dari liga. Ia pun hanya bisa memukul dinding keras-keras, menumpahkan semua kemarahan dalam diam. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang legenda, seorang pria yang meskipun mengalami penghinaan dan diskriminasi yang begitu dalam, akhirnya berhasil mengubah sejarah dengan keberaniannya. Pada tahun 1940-an, masa ketika rasisme masih merajalela, Jackie yang saat itu sedang bertugas di militer menolak duduk di kursi belakang bus khusus untuk orang kulit hitam. Ia langsung dibawa ke pengadilan militer. Berkat keberaniannya membela diri, Jackie akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan. Tindakan kecil namun berani itu kelak menjadi awal dari gelombang besar yang akan ia ciptakan di dunia olahraga. Setelah keluar dari militer, Jackie yang memiliki bakat alami dalam olahraga memilih menjadi pemain bisbol. Namun sebelum tahun 1947, ada satu aturan tak tertulis di Liga Bisbol Utama. Tidak boleh ada pemain kulit hitam di tim manapun. Karenanya, Jackie hanya bisa bermain di liga khusus orang kulit hitam. Tapi bakat sejati tak bisa disembunyikan. Emas akan tetap berkilau dimanapun berada. Jackie dengan cepat menjadi bintang lapangan, namun sifat keras kepalanya masih sering membuat masalah. Suatu hari ketika timnya berhenti di pom bensin, Jackie tidak banyak bicara, ia hanya dengan tegas berkata, "Kalau saya tidak boleh pakai toiletmu, maka kami juga tidak akan beli bensin di sini." Pemilik pom yang takut kehilangan pelanggan akhirnya terpaksa mengalah. Jackie tahu cara menghadapi mereka bukan dengan marah, tapi dengan ketegasan dan harga diri. Sementara itu, Branch Rickey, manajer umum tim Brooklyn Dodgers, sedang memikirkan ide gila merekrut pemain kulit hitam pertama dalam sejarah Liga Utama. Begitu ia menyampaikan ide itu, semua orang terkejut. Mereka tahu jika Rickey benar-benar melakukannya, ia akan menghadapi gelombang kebencian, ancaman, bahkan mungkin bahaya nyawa. Namun Rickey tak gentar. Ia tahu bahwa orang kulit hitam punya potensi luar biasa dalam olahraga, dan jika ia berani membuka jalan, itu akan menjadi keuntungan besar bagi dunia bisbol, dan juga bagi timnya sendiri. Akhirnya Rickey menentang semua kritik dan memutuskan, Jackie Robinson adalah orang yang tepat. Keduanya pun bertemu untuk pertama kalinya. Rickey menjelaskan tawarannya, uang tanda tangan $3.500 dengan gaji bulanan $600. Tapi ada satu syarat, kau harus bisa menahan amarahmu, tidak membalas, tidak melawan, bahkan jika mereka memukulmu, mencacimu, menolakmu, kau harus tetap berdiri dengan kepala tegak. Jackie sempat mengira Rickey hanya ingin mencari orang yang penakut. You want a player who doesn't have the guts to fight back? No. No. I want a player who's got the guts not to fight back. Namun Rickey menjawab, justru sebaliknya, aku butuh orang yang cukup berani untuk tidak membalas, karena melawan dengan amarah takkan mengubah apapun, tapi menahan diri, membuktikan kehebatanmu di lapangan. Itulah pembalasan terbaik. Kata-kata itu menyentuh hati Jackie. Ia sadar bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh orang kulit hitam di Amerika. Setelah resmi menandatangani kontrak, ia segera memberitahu istrinya kabar bahagia itu. Istrinya melompat kegirangan, tapi kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Saat hendak naik pesawat menuju pelatihan musim semi, sang istri dihina oleh petugas bandara karena menggunakan toilet khusus kulit putih. Mereka dilarang naik dengan alasan pesawat sudah penuh, namun 2 penumpang kulit putih justru diizinkan masuk. Jackie nyaris meledak, namun ia teringat janjinya pada Rickey untuk menahan diri. Akhirnya ia memilih naik bus menuju Brooklyn. Keesokan harinya latihan dimulai. Jackie berlatih di bawah pengawasan
pengawasan Ricky tampil luar biasa di setiap sesi, tapi pelatih kepala tetap menghina dan memanggilnya si hitam. Ricky menyadari ini sudah keterlaluan dan segera turun tangan dengan sikap tegas. Ya, meskipun sang manajer memahami bahwa sejak lahir sang pelatih sudah hidup dalam lingkungan penuh prasangka rasial, ia tetap menatapnya tajam dan berkata dengan tegas, "Mulai saat ini kau hanya punya dua pilihan, perlakukan Jackie dengan adil atau angkat kakimu dan pergi. Tidak ada pilihan ketiga." Sadar bahwa pekerjaannya terancam, sang pelatih akhirnya menelan harga dirinya dan menyingkirkan kesombongannya. Segera setelah latihan berakhir, Jackie bersama timnya berangkat ke Florida untuk mengikuti pertandingan internal. Namun, karena hotel menolak menerima tamu kulit hitam, ia terpaksa menginap di rumah warga bersama seorang jurnalis kulit hitam yang selalu menemaninya. Pemilik rumah itu pun seorang pria kulit hitam yang sangat menghormati Jackie, pria pertama yang berhasil menembus tim kulit putih. Tak hanya dia, bahkan anak-anak kulit hitam berusia 10 tahun pun menganggap Jackie sebagai pahlawan dan panutan. Saat itulah Jackie baru menyadari bahwa dirinya bukan lagi pemain biasa, ia adalah pelopor, simbol harapan bagi seluruh masyarakat kulit hitam. Tak lama kemudian pertandingan dimulai. Banyak penonton kulit hitam datang untuk mendukung Jackie, tetapi mereka tidak diizinkan duduk bersama penonton kulit putih. Tribun pun tampak terbelah, separuh putih, separuh hitam. Saat Jackie naik ke lapangan, tepuk tangan dan siulan ejekan terdengar bersahutan. Namun, Jackie memilih untuk tidak menggubris. Ia hanya fokus pada permainan di depannya. Meski lawan bahkan meludah ke arahnya, ia tetap tenang, tidak terprovokasi sedikit pun. Sebaliknya, pelempar tim lawan kehilangan kendali dan melempar 4 bola buruk berturut-turut, memberi Jackie kesempatan naik ke base pertama tanpa perlawanan. Penonton kulit hitam bersorak gembira, sementara di sisi putih, hanya sang manajer, Ricky, yang bertepuk tangan. Dengan kecepatan dan kelincahannya, Jackie berhasil merebut 2 base berikutnya, membuat pelempar lawan makin marah dan berteriak kasar. Namun, semakin lawan emosi, semakin Jackie menikmati permainan, karena ia tahu ia sudah berhasil menggoyahkan mental mereka. Akhirnya, pelempar itu kehilangan fokus total. Bahkan sebelum melempar, bola jatuh dari tangannya. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan mudah bagi Jackie dan timnya. Namun malam itu, ketika jurnalis dan pemilik rumah sedang merayakan kemenangan, seorang pria kulit putih tua datang tergesa-gesa dan memperingatkan mereka untuk segera membawa Jackie pergi. Katanya, sekelompok orang kulit putih yang tak terima kekalahan sedang menuju ke sana, dan jika mereka bertemu, pasti akan terjadi kekerasan. Mendengar hal itu, sang jurnalis segera menghubungi Ricky, yang juga menyarankan agar mereka pergi malam itu juga. Tapi jangan sampai Jackie tahu alasan sebenarnya. Tanpa membuang waktu, jurnalis itu membangunkan Jackie yang sedang tidur dan mengajaknya pergi. Mendengar kenyataan bahwa dirinya hampir jadi sasaran kekerasan, Jackie justru tertawa lega. Sejak ia disuruh berkemas, ia sempat mengira telah dipecat dari tim. Ternyata yang terjadi hanyalah ancaman terhadap nyawanya. Bagi Jackie, bisa tetap bermain di tim jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Namun perjuangannya belum berakhir. Di pertandingan berikutnya di Florida, Jackie kembali tampil luar biasa, seolah seluruh lapangan hanya miliknya. Sorak-sorai penonton terdengar dari segala arah, tapi ketika ia baru saja mencapai base dengan selamat, seorang polisi kulit putih tiba-tiba naik ke lapangan dan mengusirnya keluar, hanya karena ia tak pernah melihat pemain kulit hitam bermain bersama pemain kulit putih. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Jackie pergi bersama istrinya untuk menenangkan diri di taman. Tiba-tiba seorang pria kulit putih menghampiri. Jackie refleks melindungi istrinya, tapi pria itu justru berkata ramah, "Kami di sini banyak yang mendukungmu. Jika seseorang punya bakat, maka dia berhak mendapat kesempatan yang adil." I want you to know I'm pulling for you to make good. A lot of folks around here feel the same way. If a man's got the goods, he deserves a fair chance, that's all. Man. Ucapan itu menjadi penghiburan terbesar bagi Jackie, bukti bahwa tidak semua orang melihatnya dengan kebencian. Karena performanya yang luar biasa dalam pertandingan pemanasan, Ricky akhirnya memutuskan untuk secara resmi merekrut Jackie ke tim Montreal Royals dan membawanya ke kompetisi tingkat yang lebih tinggi. Jackie sangat gembira, meski masih penasaran mengapa Ricky begitu bersikeras membantunya. Ricky hanya menjawab, "Aku seorang pebisnis. Aku melihat nilai dalam dirimu." Itu saja. Jackie merasa mungkin ada alasan lain, tapi ia tidak mau memperdalamnya. Yang penting baginya adalah kesempatan yang telah diberikan, dan ia bertekad untuk tidak menyia-nyiakannya. Tak lama kemudian, ia menaiki kereta menuju Atlanta. Pada 18 April 1946, Jackie Robinson untuk pertama kalinya tampil di Liga Profesional Bisbol Dunia. Di pertandingan debutnya sebagai pemain tingkat 2, ia langsung memukul bola hingga home run, membuktikan kepada dunia bahwa ia layak berada di sana. Tak hanya itu, ia juga mendapat kabar bahagia bahwa istrinya sedang mengandung, dan 8 bulan kemudian
kemudian, mereka menyambut kelahiran seorang anak laki-laki dengan selamat. Melihat bayi mungilnya yang lucu dan penuh semangat di dalam buayan, Jackie tak kuasa menahan perasaannya. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Ketika ayahku meninggalkanku, usiaku hanya beberapa bulan lebih tua darimu. Aku bahkan tidak punya satupun kenangan tentangnya. Tapi aku berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sampai napasku yang terakhir." Namun sebelum sempat menikmati kebahagiaan menjadi ayah, Jackie kembali harus berangkat ke medan perjuangan baru. Dengan berat hati, ia berpamitan pada istrinya dan ibunya, lalu menuju Panama untuk mengikuti pelatihan musim semi. Tapi di sana, ia langsung merasakan penolakan. Seluruh rekan setimnya memusuhinya. Bahkan, demi memaksanya keluar, para pemain lain mengajukan surat petisi bersama. Mendengar kabar itu, Ricky segera menekan sang pelatih untuk mengambil tindakan. Tengah malam, pelatih memanggil semua pemain dan dengan tegas berkata, "Aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan, dan tidak peduli apakah kalian bisa menerimanya atau tidak. Jackie akan tetap di tim ini, karena dia bisa membuat kita menang. Kalau ada yang tidak senang, kalian bisa ajukan pindah tim. Tapi sebelum itu, aku ingin ingatkan sesuatu, kedepannya akan ada lebih banyak pemain kulit hitam bergabung. Mereka bukan hanya berbakat, tapi juga bekerja lebih keras dari kalian. Kalau aku jadi kalian, aku tidak akan buang waktu dengan petisi bodoh, tapi khawatir apakah aku cukup layak untuk tetap di sini." Kata-kata itu membuat ruang latihan seketika sunyi. Para pemain mulai sadar bahwa di setiap zaman, hanya yang terbaiklah yang bisa bertahan. Sementara itu, menghadapi musim baru yang segera tiba, wajah Jackie juga tampak murung. Sang jurnalis kulit hitam yang menemaninya memahami perasaan itu. Ia berkata pelan, "Aku selalu bermimpi menjadi jurnalis olahraga, tapi universitas tidak pernah membiarkan orang kulit hitam masuk jurusan media. Jadi aku hanya bisa menulis di kawasan kulit hitam dengan mesin tik tua ini." Jackie tersenyum mendengarnya. Tampaknya mereka bukan satu-satunya orang yang harus berjuang melawan ketidakadilan. Di sisi lain, Ricky juga sedang menghadapi tekanan dari berbagai pihak karena ingin memindahkan Jackie ke tim Dodgers. Musim sudah hampir dimulai, dan jika transfer tidak segera dilakukan, Jackie harus bertahan di Montreal 1 tahun lagi. Saat Ricky sedang pusing mencari solusi, kabar buruk datang. Pelatih utama Liga Besar terkena skandal dan dijatuhi sanksi larangan melatih selama setahun. Kehilangan orang kepercayaannya di saat genting membuat Ricky semakin frustrasi. Namun meski situasi kacau, keesokan harinya ia tetap memanggil Jackie dan menandatangani kontrak baru. Sejak hari itu, Jackie Robinson resmi menjadi anggota Brooklyn Dodgers. Tanggal 15 April 1947, hari pembuka musim Liga Besar, Jackie akhirnya menginjakkan kaki di panggung tertinggi bisbol dunia. Di ruang ganti, pandangan para pemain penuh kebencian. Ia bahkan tidak mendapat loker pribadi. Namun Jackie tidak peduli. Yang penting, ia kini mengenakan seragam nomor 42 miliknya sendiri. Sebuah nomor yang kelak menjadi legenda, tapi bersamaan dengan itu, ujian pun dimulai. Sebagai pemain kulit hitam pertama di Major League Baseball, Jackie langsung jadi sorotan. Begitu tiba di lapangan, para wartawan mengepungnya dengan pertanyaan sinis dan provokatif. Tribun penonton juga bergemuruh, sebagian bersorak, sebagian mencemooh. Meskipun sudah menyiapkan diri, Jackie tetap merasa gugup. Beruntung, senyum lembut dari istrinya di antara kerumunan memberi kekuatan besar. Ketika lagu kebangsaan selesai berkumandang, pertandingan pun dimulai. Ia lebih cepat selangkah dan berhasil mencapai base dengan aman. Namun wasit, karena rasisme, tetap menyatakan Jackie out. Teman-temannya marah dan memprotes keras. Tapi sia-sia, keputusan itu memang disengaja hanya untuk memancing emosi Jackie. Namun ia tidak terpancing sedikit pun. Dan di inning kedua, Jackie membalas dengan cara paling elegan, memukul home run pertamanya di Liga Besar. Has his first Major League home run. Was that because his heel bone was longer? Kali ini, bahkan wasit pun tak bisa berbuat apa-apa. Dodgers terus melaju hingga bertemu dengan tim Philadelphia Phillies. Sebelum pertandingan dimulai, pelatih Phillies dengan nada menghina berteriak, "Si hitam itu tidak pantas bermain bisbol. Tempatmu di ladang kapas, bukan di lapangan ini." Tak berhenti di situ, sepanjang pertandingan ia juga menyuruh pemainnya dengan sengaja melempar bola ke arah kepala Jackie. Beberapa kali Jackie terjatuh ke tanah. Ricky yang menonton di tribun hanya bisa menahan napas, tapi tetap percaya Jackie bisa menahan diri. Namun, ketika pelatih lawan mulai menghina keluarganya, Jackie tak sanggup lagi. Dengan tubuh gemetar menahan amarah, ia menghentikan pertandingan dan menatap tajam pelatih kulit putih itu. Di tribun, istrinya dan Ricky menegang. Khawatir Jackie akan kehilangan kendali dan menghancurkan semua perjuangan yang telah mereka bangun dengan satu ayunan tongkat. Beruntung, Jackie berhasil menahan dorongan amarahnya. Ia memilih berlari sendirian ke lorong pemain, melepaskan emosi yang telah membeku dalam dada. Sampai batas mana sebenarnya seseorang bisa menanggung beban? Mungkin tidak ada yang tahu pasti. Ricky pernah berkata kepadanya pada pertemuan pertama, kalau seseorang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Kedengarannya sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Itu bukan ajaran kelemahan, melainkan ujian kekuatan batin. Karena kadang, menahan diri untuk tidak membalas jauh lebih sulit daripada melawan.
Ketika Jackie sedang menjerit dalam kesakitan dan frustrasi, Ricky datang menghampiri. Dengan nada lembut, ia berkata, orang yang menghina kamu punya pandangan mereka sendiri. Kamu tidak bisa memaksa mereka untuk menghormati atau mempercayaimu, tapi kamu juga tidak boleh membalas dengan kekerasan. Karena kalau kamu melawan, orang-orang tidak akan melihat siapa yang benar. Mereka hanya akan bilang kamu pemarah, tidak profesional, dan tidak pantas bermain di liga besar. Tapi itu tidak berarti kamu tidak bisa melakukan apapun. Kamu bisa membalas mereka dengan cara terbaik, pukul bola, capai base, menangkan pertandingan. Buat mereka diam dengan kemenanganmu. Kata-kata itu membuat Jackie terisak. Sejak bergabung ke tim kulit putih, ia telah menanggung begitu banyak hinaan dan pelecehan. Tak seorang pun memahami penderitaannya. Namun demi dirinya sendiri, dan demi seluruh kaum kulit hitam, ia tidak boleh melawan, tidak boleh mundur. Hanya bisa menelan rasa sakit itu sendirian sambil terus berdiri. Ketika waktu istirahat usai, Jackie menghapus air matanya, menggenggam tongkat bisbol baru, dan kembali ke lapangan. Meskipun pelatih lawan masih berteriak menghina dari pinggir lapangan, Jackie tak lagi peduli. Ia hanya fokus pada satu hal, bermain. Namun rekan setimnya yang bermain sebagai baseman kedua tak tahan lagi mendengar hinaan itu. Ia berdiri dan berjalan ke arah pelatih lawan sambil berteriak, "Kau ini laki-laki atau bukan? Jangan cuma berani menghina orang yang tak bisa membalas. Kalau memang berani, hadapi aku di lapangan." Pelatih lawan tersenyum sinis, "Aku tak sebodoh itu untuk ribut lalu diusir dari pertandingan." Rekannya masih ingin melanjutkan perdebatan, tapi wasit segera menghentikannya. Meski begitu, keberanian rekan itu tidak sia-sia. Sejak saat itu, pertandingan menjadi lebih bersih, tanpa hinaan. Jackie pun sepenuhnya masuk ke dalam ritme permainan. Setelah memukul bola, ia berlari secepat kilat menuju base pertama, meluncur seperti peluru. Saat lawan baru saja menangkap bola, Jackie sudah selangkah lebih dulu aman di base. Kemudian ia terus berlari menuju base berikutnya, seolah tak ada yang bisa menghentikannya. Dengan kerja sama tim yang apik, Jackie akhirnya mencetak 1 poin penting yang menentukan kemenangan Dodgers. Sorak-sorai membahana dari tribun penonton kulit hitam, dan bahkan sebagian penonton kulit putih pun ikut bertepuk tangan, terpesona oleh teknik dan ketenangannya. Namun Jackie tahu, prasangka tidak akan hilang hanya karena satu kemenangan. Yang penting, ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tak lagi butuh pengakuan dari orang lain. Cukup menghormati dirinya sendiri dan tidak membiarkan siapapun menghancurkan keyakinannya. Usai pertandingan, asisten pelatih yang dulu keras menolak kehadiran Jackie mendatangi Ricky dengan marah. Ia berkata dengan nada tegas, "Aku ingin mematahkan leher pelatih Philadelphia itu. Aku tidak tahan lagi melihat Jackie dihina begitu kejam." Tak disangka, Ricky justru tersenyum. Ia berkata, "Justru aku harus berterima kasih pada pelatih itu. Karena dari kebencian dan ucapannya, publik kini bersimpati pada Jackie, dan tim kita jadi lebih bersatu." Memang benar, Ricky bukan hanya manajer, tapi seorang pemikir yang cerdas dan bijaksana. Namun tak lama kemudian, masalah baru datang lagi. Beberapa hari kemudian, Dodgers harus bertanding di Philadelphia. Manajer Phillies yang baru saja kalah dengan nada angkuh dan diskriminatif memperingatkan Ricky, jangan bawa si negro itu, kalau dia ikut masalah besar bisa terjadi. Ricky dengan tegas menolak ancaman itu. Namun saat tim tiba di Philadelphia, mereka benar-benar ditolak oleh hotel yang menolak menerima tamu kulit berwarna. Tentu saja, Ricky bukan orang yang mudah ditindas. Ia segera menggunakan kekuatan media untuk membongkar diskriminasi tersebut ke publik. Tak butuh waktu lama, tekanan masyarakat membuat pihak hotel meminta maaf, dan pelatih Philadelphia yang dulu menghina Jackie pun terpaksa mengucapkan maaf secara terbuka. Ketika wartawan meminta mereka berfoto bersama, pelatih itu enggan berjabat tangan. Jackie menyadarinya, pelempar lawan dengan sengaja melempar bola ke arah Jackie dan mengenai wajahnya hingga terluka di mata. Melihat itu, rekan-rekan setim Jackie langsung berlari menghampiri dan melindunginya, membuat keributan besar di lapangan. Meski suasana kacau, itulah untuk pertama kalinya Jackie merasakan hangatnya dukungan dari timnya sendiri. Tak lama setelah kejadian itu, Dodgers bersiap menuju Cincinnati untuk melanjutkan liga. Mereka hanya berjarak 3 pertandingan lagi dari gelar juara. Namun di saat genting itu, kapten tim, Pee Wee Reese, tiba-tiba mengaku ingin mundur. Ia menerima surat ancaman pembunuhan, memperingatkan agar tidak tampil bersama Jackie atau ia akan dibunuh. Mendengar kabar itu, Ricky tetap tenang. Ia membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan setumpuk surat ancaman lain. Semua ditujukan kepada Jackie. Sambil menatap Pee Wee, ia berkata, "Kau lihat, Jackie menerimanya setiap hari, tapi dia tetap datang ke lapangan. Sekarang, giliranmu untuk menentukan apakah kau akan berdiri di sisinya atau bersembunyi di balik ketakutanmu." Setelah membaca surat itu, Pee Wee terkejut bukan main. Di dalamnya berisi ancaman kematian yang ditujukan kepada Jackie dan keluarganya. Meski begitu, Jackie tidak pernah menunjukkan rasa takut atau
keinginan untuk mundur. Melihat wajah Piwi yang mulai dipenuhi rasa bersalah, Brancheriki berbicara dengan nada tegas namun penuh makna. Aku tahu kamu hanya ingin bermain dengan tenang, tanpa ikut campur urusan lain. Tapi dunia ini tidak sesederhana itu. Dan kamu tidak bisa hidup bersih dari debu hanya karena kamu tak ingin kotor. Kata-kata itu membuat Piwi terdiam. Selama ini, ia selalu mengambil posisi netral, tak berpihak, tak ingin terlibat dalam konflik, hanya fokus memukul bola sebaik mungkin. Ia dulu mengira hidup seperti itu sederhana dan damai, tapi sekarang ia menyadari, setiap manusia memang berdiri sendiri, namun hidup tidak pernah benar-benar menjadi sebuah pulau terpencil. Seseorang harus terhubung dengan mereka yang seirama agar hidupnya punya makna yang lebih dalam. Maka di Stadion Cincinnati, saat para penonton ramai-ramai berteriak agar Jackie angkat kaki dari lapangan, Piwi melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Di hadapan ribuan mata, termasuk keluarga dan teman-temannya sendiri, ia berjalan mendekati Jackie, lalu dengan mantap merangkul pundaknya. Tindakan kecil itu seperti kilat yang membelah langit, tanpa satu kata pun, ia menyampaikan pesan kepada dunia. Jackie adalah rekan setimku. Ia tidak hanya menerima Jackie, tapi juga membelanya dengan sepenuh hati. Lalu dengan senyum tipis, Piwi berbisik pada Jackie, mungkin besok kita semua akan mengenakan nomor 42. Dengan begitu, mereka takkan bisa membedakan siapa yang hitam dan siapa yang putih. Sorak tepuk tangan pun bergemuruh dari tribun. Bahkan seorang anak kecil yang sebelumnya meniru orang dewasa dengan menghina Jackie, kini menundukkan kepala malu. Meski rasisme masih belum lenyap, benih kesetaraan sudah mulai tumbuh di hati banyak orang. What are you thanking me for? I need them to know who I am. Semenjak hari itu, sikap para pemain terhadap Jackie pun berubah drastis. Seusai pertandingan, di ruang ganti, salah satu rekan setim bertanya, "Kenapa kamu selalu menunggu semua orang mandi dulu, baru kamu masuk? Kita ini satu tim, kenapa harus menjaga jarak?" Jackie menjawab dengan nada tenang, "Aku hanya tidak ingin membuat orang lain merasa tidak nyaman. Lagi pula, warna kulitku berbeda dengan kalian." Namun temannya segera menimpali dengan penuh emosi, "Kamu sudah membawa kami menang berkali-kali, kami menghormatimu, bukan membencimu. Bagaimana mungkin kami jijik padamu?" Jackie terdiam, lalu perlahan mengangguk. Akhirnya ia berjalan ke arah kamar mandi, dan di sana ia menyadari, tak ada satupun yang memandangnya dengan tatapan berbeda. Waktu pun berlalu hingga 20 Agustus 1947. Tim Dodgers menghadapi Cardinals, dan pertandingan berlangsung ketat hingga babak ke-11 dengan skor imbang 2-2. Dalam situasi panas itu, pemain Cardinals bernomor 9 dengan sengaja menggunakan sepatu berduri untuk melukai kaki Jackie. Ia terjatuh seketika, menahan sakit luar biasa. Melihat hal itu, rekan-rekannya murka, hendak membalas perbuatan keji itu. Tapi Jackie, meski menahan nyeri di kakinya, berdiri dan berkata dengan tenang, "Kita balas dengan kemenangan, bukan dengan kekerasan." Dan benar saja, lewat permainan yang solid, mereka berhasil menyingkirkan lawan dan memenangkan pertandingan. Usai laga, Ricky segera datang ke ruang perawatan, mengusir semua wartawan yang mencoba memutarbalikan cerita. Ia lalu duduk di sisi Jackie dan berkata pelan, "Kamu tahu apa yang kulihat tadi pagi? Seorang anak kulit putih sedang bermain bisbol, dia meniru gerakan menepuk tanah, menggenggam bola, dan mengayunkan tongkat seperti kamu. Seorang anak kulit putih meniru pemain kulit hitam. Itu luar biasa, Jackie." Jackie terdiam lama, matanya bergetar. Setelah beberapa saat, ia bertanya pelan, "Kenapa Anda begitu berjuang membantuku, padahal Anda bisa saja memilih diam seperti yang lain?" Ricky menarik napas dalam, lalu untuk pertama kalinya ia menceritakan rahasianya. 40 tahun lalu, saat aku menjadi pelatih di universitas, aku punya seorang pemain bisbol yang sangat hebat. Tapi karena warna kulitnya, dia dihina, diserang, dan akhirnya menyerah. Aku ingin menolongnya, tapi aku tak punya kuasa. Aku kehilangan seorang berbakat, dan yang lebih parah, aku kehilangan kepercayaanku pada keadilan di dunia olahraga ini. Sejak hari itu aku berjanji, suatu saat nanti aku akan mengubah keadaan, dan ketika aku bertemu kamu, aku tahu inilah kesempatan itu. Kalimat itu membuat Jackie menunduk, matanya berkaca-kaca. Dua manusia berbeda warna kulit, tapi satu tujuan, menghancurkan dinding diskriminasi yang telah berdiri terlalu lama. Bisa dibilang, kaulah orang yang membuatku kembali mencintai bisbol. Bagi Brancheriki, kata-kata itu menjadi bentuk penebusan atas cinta lamanya terhadap olahraga yang dulu sempat membuatnya kecewa. Melalui Jackie Robinson, ia bukan hanya membantu seorang pemain berbakat, tapi juga menyembuhkan luka dalam dirinya sendiri. Luka karena pernah gagal melawan ketidakadilan di masa lalu. Dan saat ia berhasil menebus kesalahan itu, Jackie pun menapaki jalannya menuju impian, tanpa lagi dihalangi tembok diskriminasi. Setelah hari itu, tim Dodgers bermain tanpa rasa takut dan terus melaju dengan kemenangan demi kemenangan. Jackie menjadi idola anak-anak di seluruh negeri, dijuluki sebagai dewa perang di lapangan bisbol. Waktu pun berlalu hingga 17 September 1947, hari yang akan dikenang dalam sejarah sebagai pertandingan final kejuaraan. Di setiap sudut kota, orang-orang menyalakan radio untuk mendengarkan jalannya pertandingan.
Semua ingin menyaksikan bagaimana Jackie Robinson menulis bab terakhir dari kisahnya. Sementara itu, jauh di tempat lain, Branch Rickey duduk di ruang kantornya, menatap radio dengan tatapan tegang, namun penuh kebanggaan. Pertandingan dimulai. Lawan Dodgers kali ini adalah tim Pirates, dan yang menjadi pelempar utama mereka adalah Ostermuller, orang yang dulu pernah dengan sengaja melukai Jackie. Ia kembali menggunakan trik kotornya, lemparan keras, ejekan rasial, dan provokasi keji. Tapi Jackie yang sekarang sudah berbeda, ia tidak lagi terpengaruh oleh hinaan. Dengan tenang, ia berdiri tegak di depan plate, menatap bola, dan memukul sekuat tenaga. Crack! Suara pukulan itu menggema di seluruh stadion. Bola melesat tinggi ke langit, dan semua orang tahu itu adalah home run. Jackie berlari perlahan mengitari lapangan di tengah sorakan ribuan penonton. Ia tidak berteriak, tidak mengangkat tangan, hanya tersenyum kecil. Dalam diamnya, dunia tahu inilah kemenangan yang menembus batas warna kulit. Hari itu, sebuah legenda lahir, legenda nomor 42. Film ini berjudul 42, The Jackie Robinson Story, disutradarai oleh Brian Helgeland, dibintangi oleh Chadwick Boseman dan Harrison Ford, tayang tahun 2013, dan diadaptasi dari kisah nyata yang mengguncang dunia olahraga. Karier Jackie di Major League memang hanya berlangsung 9 tahun, tapi pengaruhnya abadi. Tahun 1947, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Utama, Rookie of the Year. Tahun 1955, ia membawa tim Dodgers menjuarai World Series, mengalahkan Yankees. Tahun 1956, ia resmi pensiun. Tahun 1962, ia masuk dalam National Baseball Hall of Fame. Sejak tahun 2009, setiap tanggal 15 April, seluruh pemain bisbol di Liga Utama Amerika mengenakan seragam bernomor 42 untuk menghormati dedikasi Jackie, baik di dalam maupun di luar lapangan. Nomor itu kini menjadi nomor abadi yang telah dipensiunkan di seluruh tim MLB. Sementara itu, Branch Rickey masuk Hall of Fame tahun 1967, Pee Wee Reese, sahabat Jackie, masuk tahun 1984. Istri Jackie, Rachel Robinson, mendirikan Jackie Robinson Foundation pada tahun 1974, memberikan beasiswa bagi mahasiswa di seluruh negeri. Wendell Smith, jurnalis kulit hitam yang menulis kisah perjuangan Jackie, menjadi orang Afrika-Amerika pertama yang diterima di Asosiasi Jurnalis Bisbol Amerika pada tahun 1948. Sedangkan pelatih kulit putih yang dulu menghina Jackie, ia dikeluarkan secara permanen dari dunia bisbol. Hingga hari ini, diskriminasi dan prasangka masih belum sepenuhnya hilang dari dunia. Namun, kisah Jackie Robinson mengajarkan kita bahwa menghadapi ketidakadilan tidak harus dengan kebencian atau kekerasan, karena bagi mereka yang penuh prasangka, kemarahan kita adalah jebakan yang mereka tunggu. Kehilangan kendali hanya akan membuat kita menjadi bukti atas apa yang mereka tuduhkan. Pahlawan sejati bukanlah yang berteriak paling keras, melainkan mereka yang mampu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, yang membuktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Keberanian sejati bukan menghancurkan musuh, melainkan membuat dunia tak punya pilihan selain menilai ulang arti perbedaan.